Wih, kok ada sepeda gunung 200.000 gak? Ada lah. Apa sih yang nggak ada di sini? Lang! Wih, serius dia. Yoi. Ini gede banget dusnya, tipe apa nih? Nih, lihat bareng-bareng dong. Udah lah, langsung lah. Lah, ini apanya sepeda? Kardus nih, soalnya gue liat lu ngelunjak 200.000 minta sepeda gunung. Tapi santai, lihat dong ke belakang. Oh, ada isinya ternyata. Nih, Widih, cakep juga, parcel nih ya. jelas. Udah, lu tinggal pilih aja mau ini atau yang di belakang tuh dapat 2. Oh, ini kayaknya kalau itu pilihan yang ini aja deh, yang gede. Oke. Tapi ini tetap dapat sepeda gunung kan? Marcel. Santai. Kakak, ini kenapa sepeda diangkat-angkat? Izin, sepeda baru, belinya cash, gak nyicil. Sayang makanya sombong amat. Terus ini apa nih di keranjang? Oh ini, barusan gue beli sepeda, dikasih bonus parcel. Di mana kok? Tuh, cek aja. Oh ini, saya masuk ya? Iya, silakan. Toko sepeda JC, dia lagi ada parcel. Banyak juga nih. Coba kita tanya dulu kali ya, ini mana nih yang jual? Marcel. Oh my god, bro. Oh, hell no. Ini bukannya yang... Enggak, bukan. Mau beli sepeda? Bonus parcel loh. Oke Om Tata, selamat datang kembali lagi bersama saya. Kok selamat datang kembali ya? Ini kan perdana ya aku di sini sebagai pembawa pengumuman. Oke, tampilkan LCD, come on. Kita ada satu pengumuman, ini pengumuman lumayan penting juga. Karena jika Anda datang minggu depan, gereja tidak ada, oke? Bisa lihat di depan sini? Mohon maaf, ini gelap sekali, sorry. Oke, ibadah minggu depan yaitu 22 Maret ditiadakan. Kenapa? Karena Ramadan tiba. Oke, karena libur Ramadan jadi kayaknya pembantu-pembantu di rumah kita pasti pulang kampung semua kan. Kita harus sapu, ngepel. Jujur saya nggak suka hal itu. Tapi ya minggu depan kita libur supaya kita bisa beberes rumah. Dan kita akan kembali aktif kembali minggu ke depannya. 29. Amin, oke. Ibadah teens, umum, kids akan berjalan sesuai semestinya di 29 Maret. Jadi tolong jangan datang minggu depan karena nggak ada apa-apa. Oke, langsung aja kita sambut pengkhotbah kita hari ini. Ya, semuanya boleh kasih tepuk tangan sama-sama untuk Nathan Sinyo. Tapi bohong. Om Tante, hari ini aku diberi kesempatan untuk khotbah di atas ini ya. Dan benar, ini adalah perdana aku untuk khotbah di sini. Biasanya aku tuh mainnya di atas. Oke? Jadi dari video yang tadi, aku mau sharing sedikit soal perkacamataan ini. Ini ya Om Tante ya. Aku kalau pakai kacamata ini, aku tuh bodo amat. Aku gak tahu malu. Kayak betul-betul urat malu putus. Beberapa video yang tadi itu, take-nya di luar toko sepeda JC. Jadi otomatis diliatin banyak orang tuh. Wah, pas aku take pakai kacamata ini, waduh, diliatin orang. Jujur malu banget buat konten kayak gitu ya. Tapi pas aku ganti pakai kacamata ini, beda orang langsung loh. Aku merasa percaya diri banget. Coba deh ya kita pakai ya. Bisa segokil apa nih dia nih. Nah, soalnya kalau menurut aku ini tuh kayak semacam topeng gitu. Orang gak bisa lihat muka asli gua kayak gimana, seganteng apa ya, gokil. Gitu kan. Jadi aku tuh bener-bener beda orang. Kalau pakai ini gue bisa joget kemana-mana, bodo amat bro, kayak gitu-gitu terserah gitu loh. Bahkan diliatin orang juga aku no problem. Tapi pas aku pakai ini, wah Tuhan Yesus. Betul-betul urat malu aku keluar banget kalau aku pakai ini. Habis itu kita buat konten di luar dengan diliatin banyak orang. Soalnya for your information, toko sepeda JC Pamulang tuh jalan rayanya rame pol. Gak pernah sepi, motor apalagi di puasa ini. Mereka kan jam 5-6 cari takjil gitu ya, kita juga ya. Lumayan enak sih hunting-hunting takjil dikit punya mereka gitu. Mereka tuh banyak yang berhenti, nih orang ngapain? Nengok sebelah, ngapain nih orang? Buat konten kayak gitu kan, konten yang gokil kayak gitu. Aku kalau pakai ini tuh rasanya,
Malu banget. Sampai aku bilang ke Jacob, Jack sabar Jack, gue potong urat malu gue dulu Jack. Urat malu harus putus demi membuat konten ini. Ya gitu ya. Maksud aku adalah itulah kita. Kita tuh pakai topeng sebenarnya di luar. Kita yang aslinya tuh di mana? Di rumah. Jadi bagi Anda yang masih punya keluarga di rumah, ayo. Lestarikan. Apa ya? Bukan bahasanya lestarikan. Embrace. Embrace apa ya? Bahasa Indonesianya. Pokoknya ya pakai keluargamu. Karena mereka tidak perlu melihat secara roh, secara jiwa, secara tubuh gitu. Tanpa melihat mereka udah tahu langsung. Nah lu nih, lu kebanyakan ini. Nah lu nih, lu tertipu nih di sini. Jadi situ aku betul-betul dari perkacamataan ini aja aku bisa lihat. Oh ya Tuhan Yesus bisa mengajarkan ini dari segala hal gitu. Oke, itu gimmick aja ya kacamata-kacamata ini. Kita lempar dulu biar nggak salfok. Yes, Om Tante, kita serius dikit hari ini. Wis. Hari ini aku mau menyebarkan suatu fakta yang baru aja terjadi di dalam kehidupan setiap jemaat DDC. Ya, khususnya setiap jemaat DDC. Ada yang tahu nggak apa? Soalnya ini benar-benar terjadi di kita semua loh. Yang tahu boleh langsung lambaikan tanganmu, langsung jawab. Gak ada yang tahu ya. Om Tante, minggu lalu ibadah kita ditiadakan karena apa? Banjir. Aku kasih tahu satu fakta. Banjir minggu lalu disebabkan oleh satu orang. Yaitu aku sendiri. Pawang hujan lu Jol. Ibu Rara lu Jol bisa kontrol weather kayak begitu. Turunin hujan biar banjir. Oh si Joel ini ya takut khotbah dia. Makanya dia berdoa ke Tuhan Yesus tolong kasih banjir biar aku gak khotbah. Pasti ada yang berpikir seperti itu, betul? Tapi Om Tante teman-teman aku pas disuruh papi khotbah. Dia kamu khotbah ya di tanggal ini, tanggal minggu lalu. Oke siap. Kenapa aku siap? Soalnya ya aku udah sering di atas gitu kan. Jadi udah aman banget lah gitu lah. Bahkan menurut aku lebih susah khotbah di atas dibanding khotbah di bawah. Bener gak Om Paul? Hah? Soalnya di atas jujur kadang-kadang kayak aku ngomong sama tembok gitu loh. Diam banget semuanya kayak gitu ya. Tapi aman banget, Teens udah berubah total di tahun ini. Ntar aku ceritain deh ya, gokil pokoknya. Oke, kita balik lagi ke topik utama. Di mana aku bilang penyebab banjir kemarin adalah karena si Joel ini. Jadi aku mohon maaf sebesar-besarnya untuk orang Alam Raya, orang Blok G, orang Blok I kayaknya banyak yang ngungsi ya. Bahkan Blok C aja ini banjirnya lumayan dalam sekali. Makanya sampai ditiadakan kan gerejanya. Ini jujur kayaknya pertama kali ya, betul ya Om ya. Pertama kali gereja diliburkan karena banjir. Masalahnya di minggu si Joel mau khotbah. Wah, Tuhan Yesus mau ngomong apa nih? Gak mungkin kebetulan bosku, gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah kenapa si Joel adalah penyebab utama kebanjiran minggu lalu? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Ada amin? Mau tahu penjelasannya? Aku jelasin. Minggu lalu Tuhan Yesus mendatangkan banjir tersebut. Bukan kebetulan. Bukan tanpa sebab. Dan itu yang aku belajar terus sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupmu itu pasti Tuhan Yesus mau ngomong dalam hidup Anda. Yang Tuhan Yesus ngomong ke aku adalah, Joel, aku sayang sama gerejaku. Aku sayang sama jemaat DDC. Ya, amin. Disayang semuanya, amin. Lambaikan tanganmu. Yang disayang Tuhan Yesus, gokil. Aku sayang sama jemaat DDC. Aku gak mau jemaat DDC mendengarkan hal-hal yang kotor. Aku gak mau jemaat DDC mendengarkan hal-hal yang bukan kehendakku. Aku maunya jemaat DDC mendengarkan hal yang betul-betul dari aku semua. Maksudnya apa tuh? Di situ langsung aku sadar.
ternyata Tuhan Yesus sayang ya sama kita semua. Walaupun di kejadian ini, main karakternya kan aku. Aku yang bikin banjir ini terjadi. Ya, kenapa Tuhan Yesus bilang kayak gitu? Karena jujur dari tahun 2025 akhir sampai minggu lalu, Om Tante teman-teman, hati aku kotor sekali. Hati aku sangat penuh dengan kata-kata kasar. Dan kata-kata kasarnya bukan main-main, betul-betul kasar banget. Yang tahu ya keluarga aku sendiri lah ya. Kita mah di luar kan tadi itu pakai topeng kita. Mana mau aku ngomong kasar ke Om Tante gitu, gak mungkin kan. Kita ngomong kasarnya ke family. Dan sebenarnya aku sadar, ini tuh nggak bagus sama sekali ngomong kasar. Apalagi ke orang tua, ke siblings, ke engkau sama anci aku. Itu sangat-sangat ya nggak usah dilihat secara roh lagi. Kata kasar, ya namanya aja kasar gak baik dong, betul? Nah, pertengahan 2005, akhir 2005 sampai minggu lalu akumulasi betul-betul kata kasar aku dari yang biasa-biasa aja, ya menurut aku anjay, biasa gitu ya. Sampai ke titik luar biasa, sampai Tuhan Yesus nyatakan hati kamu kotor Joel. Sampai Tuhan Yesus nyatakan sendiri hati kamu kotor Joel, itu udah separah itu. Makanya Om Tante bisa lihat gak? Kejadian minggu lalu itu betul-betul buat kita semua. Om Tante kalau misalkan gereja minggu lalu nih ya, mendengarkan si Joel yang hati kotor ini khotbah, wah aku gak tahu lagi deh Om Tante bakal gimana. Kayaknya keluar gereja semua kayaknya. Atau mungkin ya pastinya hatinya ikut tercemar lah. Pengkhotbahnya aja gak jelas kayak begini, hatinya kotor. Yang mendengarkan juga otomatis kena walaupun mereka menolak. Tapi ada yang masuk soalnya, udah masuk duluan. Bisa lihat betapa cintanya Tuhan Yesus sama kita semua. Sampai dia menghadirkan banjir kemarin untuk meng-cancel ibadah kemarin. Karena pengkhotbahnya hatinya kotor. Bisa lihat semuanya? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Ya. Jadi setelah kejadian tersebut, apa impactnya dalam hidup aku? Sangat-sangat impactful sekali, Om, Tante, teman-teman. Jadi dari banjir kemarin, apa sih sebenarnya? Siapa sih yang diuntungkan? Banjir kan banyak sekali merugikan kita semua. Yang buka toko susah, naik mobilnya. Terus ya otomatis kayaknya gak ada yang datang ke toko deh, bener gak? Kalau kita buka toko gitu kan. Terus rumah kita harus beresin semuanya gitu. Tapi ternyata ada loh yang diuntungkan dari banjir tersebut. Yaitu aku dan Tuhan Yesus nyatakan bukan aku doang tapi kita semua. Impactnya apa dalam hidup aku? Aku cerita sedikit. Di hari Minggu kemarin, pas di hari Minggunya tersebut. Aku tidurnya jam 1, Om Tante teman-teman. Mau khotbah tidurnya jam 1. Apa gak kebangun dia nanti besoknya. Dia uji nyali kayak gitu loh. Tapi jujur hari ini aku juga tidur jam 1. Tapi segar, puji Tuhan, amin. Nah, Om Tante teman-teman, minggu lalu itu hari Minggu aku ingat banget soalnya ya aku masih bangun. Jam 12 sampai jam 1 tuh hujan. Hujannya gak terlalu tipis, gak terlalu berat. Hujan santai gitu lah ya. Dan di pikiran aku ini gak mungkin banjir lah. Besok ya aku pasti tetap khotbah kayak gitu kan. Tapi itu tuh aku lagi ngechatting sama orang di jam 12 sampai jam 1 itu. Tiba-tiba aku asal nyeplos aja Om Tante. Ini real, kalau mau bukti buka HP gue ya. Ini aku nyeplos asal-asal, paling besok banjir lah gue gak jadi khotbah. Terjadi. Perkataan literally adalah doa. Tapi justru emang kemarin harus dikasih banjir. Kalau enggak yang tadi itu. Pendeta, aduh mohon maaf saya bukan pendeta. Pengkhotbah lagi. Enggak lah, aku ya live sharing di sini. Yang live sharing di depan sini hatinya kotor, otomatis jemaatnya juga kotor. Terima kasih Tuhan Yesus ya, udah kasih banjir kayak gitu. Nah, di jam 12 sampai 1 aku asal nyeplos gitu ke orang.
Besok paling banjir lah. Gue gak jadi khotbah. Soalnya dia tahu aku khotbah, padahal gue gak spill ke siapa-siapa loh. Ini orang dapat intel dari mana gitu, bingung gue. Nah, akhirnya udah kita tidur. Tidurnya aku pules lumayan. Aku ya gak mikirin mau khotbah apa besok gitu ya. Soalnya udah tersiapkan semuanya. Tidurnya pules banget om tante. Mau tahu satu fakta, aku bangun jam 9:30. Ya, harusnya jam 9:30 aku lagi berdiri di sini kan, lagi khotbah. Tapi minggu lalu itu salah satu tidur terlama aku, yaitu aku bangun 9:30. Tapi semuanya dapat notifikasi kan, jam 5 tiba-tiba broadcast DDC. Ibadah hari ini ditiadakan karena banjir. Pada kaget gak sih semuanya, apa emang udah wajar aja lah ya. Emang banjirnya lumayan banget ya minggu lalu itu. Nah di jam 5 itu aku masih tertidur lelap, cuma aku dengar suara-suara bising-bising. Ternyata enci gue masuk ke kamar. Telepon sama orang. Apaan nih orang? Ngapain lu telepon jam 5 kayak gitu kan? Nyalain lampu, woi mata gue sakit woi. Lagi tidur. Terus aku punya firasat, ini kayak beneran banjir nih. Soalnya di jam 5 tersebut hujannya deras banget, betul gak? Betul ya? Wah, terus iya aku denger si Cici telepon orang gitu, mungkin telepon siapa kali ya? Cimaria ya. Terus bangunin papi, akhirnya terbroadcast lah itu. Tapi pas terbroadcast itu aku masih tertidur ya om ya, om tante. Aku bangun yang tadi itu bener-bener tertidur lelap banget bosku. Sampai 9:30 itu enak sih jujur. Karena selama ini aku gak pernah tidur sampai selama itu. Tapi di hari aku khotbah dikasih tidur sampai terlelap itu maksudnya apa gitu Tuhan Yesus. Jadi tadi itu kan aku bilang jam 5 aku sadar. Oh ini tuh banjir. Literally kencang banget hujannya. Jam 9:30 aku bangun. Peragain lah ya. Nih, bangun. Aku duduk. Wow. Beneran aku bilang wow. Tuhan Yesus mau ngomong apa lagi ini? Aku kasih tahu satu fakta lagi om tante. Ini bukan pertama kalinya aku gak jadi khotbah. Om tante teman-teman masih ingat ibadah terakhir kita di tahun 2025 dengan tema benar Yesus dalamku? Masih ingat dong ya, BYD. Yang seharusnya khotbah bukan Pak Abed. 2 minggu sebelum BYD Pak Abed bilang, Jek kamu khotbah ya, ibadah terakhir. Hah? Serius ibadah terakhir? Santai, kita duet. Wah, pengkhotbah duet bosku, like father like son. Gokil gitu ya. Kita duet. Gue 30 menit, lu 30 menit. Siap bosku, aman kalau 30 menit. Gue ngeri juga ibadah terakhir disuruh khotbah gitu belum pernah sama sekali padahal kan. Tapi faktanya apa? Pas BYD ada gak aku ngomong sedikit pun kata di mic ini? Ada gak om tante? Gak ada kan? Betul-betul sepenuhnya diambil alih oleh Pak Abednego. Ya, Pak Abednego ini gak sesuai skrip nih, gak sesuai narasi. Padahal tulisannya udah 30 menit Abednego Liu, 30 menit Joel. Aku udah siap banget loh itu, udah siap mau naik. Ternyata Pak Abednego berkata lain, dia tergerak untuk khotbah 1 jam. Itu dia gak kabarin aku sama sekali. Bener ya Pi ya? Bener loh tuh nganggok ya om ya. Ingat, itu 1 kali aku gak jadi khotbah. Minggu lalu, kedua kali. Hari ini dikasih. Hari ini dikasih ya. Tapi coba deh pikirkan secara logika ya. Kok bisa ya? Setiap kali Joel mau khotbah, dihalang terus bos. Hah? Gak mungkin ini kebetulan. Gak mungkin Tuhan Yesus gak mau ngomong apapun ke aku. Jadi gue tanya Tuhan Yesus, what do you mean bro? Akumulasi ini Tuhan Yesus. Tadi aku udah jelasin ya, kenapa minggu lalu ditiadakan. Karena hati aku kotor. Dan aku bilang dari akhir 2025 sampai minggu lalu hati aku kotor. Jadi yang Desember BYD itu aku percaya Tuhan Yesus gagalkan aku khotbah karena hati aku masih kotor.
Tapi kalau pas BYD itu aku belum sadar ya. Akumulasi terus sampai minggu lalu itu betul-betul kata-kata kasar tuh gampang banget keluar dari mulut aku. Dan itu sangat-sangat menjijikan buat aku sekarang. Setelah aku bangun pagi di minggu lalu itu, yang bangun 9:30, aku katakan, wow, ini udah jelas banget. Tuhan Yesus langsung ngomong sendiri. Ayo Joel, mau sampai kapan hati kamu kotor kayak begitu? Ini kan bukan buat kamu khotbah doang, bukan. Ini merembet ke seluruh kehidupan kamu. Dari kata-kata kasar yang kotor keluar dari mulut aku, hati aku mulai kotor juga. Ya, bahkan melihat seseorang melakukan hal yang tidak aku sukai, langsung gue kata-katain separah itu. Itu kan betul-betul merembet ke kehidupan aku kemana-mana gitu kan. Sangat-sangat gak ada gunanya, aku pikir, untuk ngomong kata kasar. Jadi pas aku bangun itu 9:30, wah betul-betul Tuhan Yesus kayak tumpangin tangan aku deh, betul-betul rasanya Jesus. Thank you Jesus. Udah cukup Tuhan Yesus. Hari ini aku nyatakan aku betul-betul bertobat. Setelah aku ngomong kayak gitu, otomatis loh Om Tante, tanpa campur tangan manusia. Aku kalau mendengarkan suatu hal yang kasar, sebelumnya aku ya suka gitu. Aman banget ya ngomong kayak gini. Tapi setelah Tuhan Yesus betul-betul menjamah hati aku dengar kata kasar kayak geli sekarang. Apa sih? Kayak gitu loh. Dan bahkan ini keluarga aku doang yang tahu ya. Di chat keluarga, Om Tante, teman-teman. Waduh, sadis bener deh. Kalau misalkan Om Tante, teman-teman masuk ke grup chat kami 1 hari aja, aku jamin meledak kepala Anda. Karena kata-kata kasarnya udah gak bisa dideskripsikan lagi. Padahal keluarga pendeta loh. Keluarga pendeta apaan nih macam gini? Gereja apaan nih? Gereja orang gila gak? Gitu ya. Dan dari kemarin itu aku sadar sampai sekarang betul-betul. Tapi gak langsung 180 derajat gitu loh. Oh ya Tuhan Yesus ubah hidup aku. Aku langsung gak kata kasar sama sekali. Aku langsung hatinya plong, bersih, clean. Enggak Om Tante, kadang-kadang jujur minggu ini aku ada keceplosan tapi sedikit banget. Dan itu perubahan yang sangat signifikan. Aku ada keceplosan terus langsung ditegur. Ya aku ngomong suatu hal yang kasar terus mami aku, ngapain kamu? Ngomong itu mulu. Di situ jujur aku, keceplosan nih. Agak kesel nih ditegur sama mami. Padahal aku betul-betul lagi mengusahakan. Sebenarnya gak mengusahakan juga sih. Udah betul-betul sadar. Gak mau ngomong kata kasar lagi. Cuman kemarin keceplosan dan langsung banget ditegur. Dan salah satu hal yang betul-betul menyentuh hati aku ya. Ini pas aku rutinnya dengan hati kotor ngomong kasar. Aku bilang ke cici aku, Ci, you only need Jesus bro. You have Jesus, you have everything. Terus dia tanya, contohnya apa? Ini lu gak lihat hidup gua? Gitu ya. Terus cici aku bilang, lu punya Tuhan Yesus, tapi omongan lu kotor semua, apanya yang Tuhan Yesus? Di situ aku kesel jujur, waduh ditangkis gua nih. Ngajak ribut ya, itu berantem tuh kayak gitu tuh. Di situ aku belum sadar sama sekali. Tapi betul, sekarang aku sadar. Oh my God, anak Tuhan Yesus, punya Tuhan Yesus di dalam hatinya. Kok bisa-bisanya keluar kata kasar? Ngomong kasar. Kok bisa-bisanya hatinya kotor, padahal hati itu tempat Tuhan Yesus tinggal. Benar gak sih? Pokoknya gitu lah ya. Di sini ya Tuhan Yesus. Pokoknya hati adalah organ tubuh kita juga. Kita jaga dong, karena Tuhan Yesus hidup di dalam setiap kita. Amin. Ya jadi gitu deh, betul-betul sekali lagi Om Tante teman-teman, Tuhan Yesus sayang banget sama kita semua. Kalau minggu lalu beneran aku terjadi khotbah ya,
Gawat ini benar-benar. Amin, bisa lihat ya semuanya. Betapa cintanya Tuhan Yesus bagimu. Tapi sekali lagi, kayaknya dia paling cinta sama aku tetap. Karena ya kejadian tersebut ya aku gitu yang alamin betul-betul. Amin. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu nih. Karena aku percaya semua kita punya Tuhan Yesus ya. Aku mau tanya satu hal. Bentar, tanya apa ya? Om Tante, teman-teman. Waduh, ngeblank bener-bener nih. Apa ya? Sabar ya, kasih aku 5 detik. Om Tante, teman-teman. Akhirnya hari ini aku dikasih khotbah ya. Ada 2 hal yang betul-betul bisa bikin aku berdiri hari ini. Satu hal ini udah pasti kayaknya 90% orang bakal jawab hal ini. Jadi aku mau tes dulu nih. Om Tante, teman-teman, menurut Om Tante, teman-teman, kok bisa si Joel hari ini berdiri di sini hari ini? Karena apa? Gitu ya. Mungkin kita mulai dari teens dulu, soalnya kita hari ini gabung ya, teens, umum, tapi nggak ada kids. Jadi teens, youth, dan kids, oke? Kita mulai dari teens dulu. Siapa namanya? Lupa lagi. Kak Imel. Kak Imel. Menurut Kak Imel, kenapa aku bisa berdiri hari ini di sini? Karena apa? Karena Tuhan Yesus apa? Mau aku berdiri di sini. Oke. Kita beranjak ke youth ya. Yang sedikit lebih tua dikit. Ya. Oke, kita tanya Om Joni. Om Joni. Menurut Om Joni gimana Om? Kenapa aku bisa berdiri hari ini di sini? Karena Tuhan Yesus sayang. Amin. Sekarang kita ke umum ya. Nah, Nathan Sinyo. Sinyo. Menurut kamu kenapa aku bisa hari ini ada di sini? Hah? Gak tahu? Orang umum kayaknya, hah? Disuruh khotbah, oh ya. Logik. Nah, tapi rata-rata tadi ngomongnya karena Tuhan Yesus ya. Betul, itu adalah salah satu dari 2 alasan aku berdiri di sini. Alasan yang kedua adalah karena aku setia dalam perkara kecil. Atau alias aku berani ambil langkah. Gitu ya. Oh, maksud si Joel dia ini ya. Dia udah banyak khotbah di teens. Menurut dia teens perkara kecil dibanding di khotbah di bawah. Oh, maksud si Joel dia udah setia ya. Khotbah terus di teens, makanya dia bisa hari ini di sini. Salah Om Tante. Jujur tadi kan aku udah bilang ya, khotbah di teens lebih susah dibanding khotbah di bawah. Nah, tapi aku mulai berani ambil langkah untuk ngomong di depan ini. Ya mulai dari atas di teens itu. Dari aku berani mulai ambil langkah aja sampai aku ada di sini sekarang. Itu karena aku setia dalam perkara kecil alias aku berani ambil langkah gitu ya. Nah, di ambil langkah ini itu Tuhan Yesus betul-betul tanamkan banget di keluarga kami gitu ya. JC Parcel ini ada karena satu orang berani mengambil langkah. JC Bikes pun ada karena satu orang berani mengambil langkah. Dan orang itu bukan saya. Jujur kalau JC Bikes itu Jacob yang betul-betul dia menerobos tembok-tembok. Dia ngambil langkah, terjadilah JC Bikes. JC Parcel tiba-tiba banget. Toko sepeda jualan parcel nih. Ya terus ada yang bilang, wah ini Pak Beteko buka parcel, JC Bikesnya sepi kali ya. Dia butuh duit, BU. Makanya dia buka JC Parcel kayak gitu. JC Parcel ada satu orang juga di keluarga kami yang berani ambil langkah. Akhirnya terjadi JC Parcel sampai sekarang. Itu adalah mama aku. Dan sekarang om tante teman-teman bisa lihat ya. Keluarga kami gak lengkap loh di sini.
Cuman ada aku sama, sama Pak Abed. Ini 3 yang lainnya kemana nih? Ya, jujur 2 lagi di Pamulang. Mereka nginep di situ untuk jualan parcel om tante teman-teman. Dan 1 udah buka toko sekarang di JC Duta untuk jualan parcel juga. Kita buka pagi sekarang gitu ya. Nah, keluarga macam apa ini? Keluarga pendeta tapi bolos gereja. Ya itu soal mengambil langkah. NDGA itu benar-benar powerful banget ya. Ngapain dipikirin, jalanin aja. Maksudnya itu bukan gak dipikirin sama sekali semuanya. Maksudnya cukup, oke, Tuhan Yesus kasih ini ke aku. Siap, aku ambil langkah dulu. Baru di situ Tuhan Yesus yang kerjakan semuanya. Betul-betul JC Parcel ini, kalau kita nggak ambil langkah, kita miss opportunity yang sangat besar. Tuhan Yesus betul-betul nyata banget dari ambil langkah gini ya. Nah tadi aku bilang setia dalam perkara kecil. Aku setia khotbah di atas akhirnya dipromot ke bawah. Enggak, jangan pikir seperti itu ya. Khotbah di bawah pun sama aja kok sama khotbah di atas. Aku kan bilang tadi, aku setia dalam perkara kecil, aku berani ambil langkah untuk khotbah. Tapi om tante, teman-teman, jangan pikir aku udah setia dalam segala perkara kecil. Jujur, dari segi perkara kecil, mungkin dari 100 perkara kecil, aku baru setianya paling cuman 1-5 om tante teman-teman. 95%-nya aku masih sangat lemah dalam perkara kecil. Aku kasih contoh yang mudah. Di rumah, waduh di rumah betul-betul. Jujur aku keenakan banget om tante teman-teman. Punya bapak yang kayak begini. Ya, punya mama yang kayak begitu. Punya koko cici yang kayak begitu. Aku highlight papa aku dulu ya. Papa aku ini benar-benar orangnya, aduh, aku gak ngerti lagi deh kalau bapak gue selain papi aku bisa kemana-mana gitu. Tapi papa aku ini betul-betul, misalkan ya, aku mau ambil contoh buat kehidupan aku selanjutnya, buat future gitu. Oh nanti nikah gini ya, aku tinggal copy paste aja gerakan papi aku. Soalnya udah betul-betul sempurna menurut aku gitu ya. Papi aku tuh ini gesit, teratur, dan rapih banget. Tapi anaknya yang ketiga 180 derajatnya dari 3 hal itu. Ya, papi aku, om tante teman-teman sesuai fakta ya. Papa aku bukan cuma pendeta, dia juga entrepreneur. Ya, jualan sepeda, jualan parcel lagi. Ketiga dia juga RT. Ya, ngadepin customer komplain. Keempat, dia adalah kepala keluarga aku. 4 jadi 1. Kalau aku jadi bapak gue ya, udah pecah. Udah break out kayaknya. Kok bisa ya? Si papa aku nih 4 in 1. Dan semuanya, ini fakta om tante, semuanya terhandle dengan sempurna. Nah jadi kurang bersyukur apa kita ya? Punya pendeta kayak gini, amin. Jadi di situ udah betul-betul nyata banget gitu. Tuhan Yesus suruh aku, ya lihat aja bapak lu, cara bapak lu kerja gimana. Tapi jujur aku sampai sekarang masih sangat tidak peduli dengan rumah. Masih sangat tidak setia dalam perkara kecil. Contohnya, dan ini aku sering banget dimarahin sama papa aku sendiri. Soalnya kan papa aku teratur banget, anaknya gak teratur banget. Papaku rapi banget, anaknya gak rapi sama sekali gitu ya. Aku sering kali ditegur sama papaku. Jujur kalau ditegur rasanya tuh gak enak ya. Kesel, apalagi sama keluarga sendiri. Tapi ya teguran kalau udah masuk ke kuping, walaupun kita menolak, itu tuh udah terproses secara otomatis dan nanti suatu hari Anda akan sadar, benar juga nih papa aku ngomong kayak begini. Contoh, aku kan ke Pamulang 6 hari dalam seminggu. Otomatis aku yang pakai mobil terus jauh-jauh kayak gitu. Aku yang pakai mobil, tapi aku gak pernah cuci om tante, aku gak pernah lap. Aku gak pernah perhatiin dalamnya bersihnya kayak apa.
Mau tahu kenapa? Karena udah bersih sendiri setiap minggu. Dibersihkan oleh siapa? Oleh papa aku. Tapi beberapa kali papi aku suruh, cuci lah tuh dek, bantu Om Yono lap-lapin juga. Aku gak pernah mau, males tapi aku kan udah capek-capek nyetir kapal pulang. Aduh, kalau udah playing victim gitu udah gak jelas ya, itu udah setan banget gitu ya. Contoh hal kecil lainnya lagi, baru terjadi beberapa minggu lalu. Saksinya adalah Om Rudi Tanina. 2 minggu lalu ada badmintons, kita main badminton ya sama teens. Aku pulang paling terakhir, naik sepeda. Aku goes pulang, kok ada yang kurang ya? Terus aku lihat ke bawah, oh iya botol aku ketinggalan. Kita balik ke sport center. Kita cari botolnya, ketemu. Sudah aku langsung balik lagi. Keesokan harinya, mau ke toko, aku buka tas. Loh, speaker gua mana? Kemarinnya di sport center, aku bawa speaker. Ya biar ada musik-musik dikit gitu kan. Speaker gua mana? Wah, ketinggalan di SC lagi. Kacau sih bener-bener. Aku langsung chat Om Rudi ya Om ya. Om masih di sport center kan? Waktu itu setelah kita main, Om Rudi juga main gitu. Om masih di sport center kan? Tolong Om, sekalian bawain pulang. Ternyata gak ketemu sama abangnya. Ketemunya kayaknya minggu depannya ya Om ya. Minggu depannya baru aku ambil dari rumah Om Rudi. Itu kan udah nyata banget, parah banget si Joel ini dalam perkara kecil. Nah jadi apa haknya dia untuk khotbah soal perkara kecil, betul? Hah? Apa haknya si Joel ini untuk khotbah soal mengambil langkah padahal dia belum sama sekali setia dalam perkara kecil dan mengambil banyak langkah. Makanya di sini aku mau nyatakan, aku ngomong ini buat diri aku sendiri. Om Tante, teman-teman. Karena kalau aku ngomong kayak gini tapi aku gak sambut buat diri sendiri, itu sangat-sangat aneh kalau menurut aku. Ya. Jadi sekali lagi, apapun yang aku katakan ini bukan berarti aku udah si Joel ini udah paling jago nih. Dia gak mungkin ngomong kata kasar sama sekali lagi. Si Joel udah pasti nih semuanya dia ambil langkah. Si Joel bakal setia dalam segala perkara kecil. Nyatanya enggak, tapi aku akan terus belajar bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang bilang sendiri ke aku. Ini aku sering ungkapkan di teens ya. Sekali Tuhan Yesus bawa kita terbang, kita bakal terbang terus. Terbang tuh kemana? Ke atas, betul? Ke atas terus, walaupun jalannya berkelok-kelok. Udah pasti berkelok-kelok sama Tuhan Yesus. Serunya tuh kayak begitu. Kalau cuman terbang ke atas doang, kayaknya monoton gitu kan. Tapi kalau sama Tuhan Yesus bro, asik bos. Walaupun di mata kita rasanya kayak masalah, rasanya kayak musibah. Tapi nyatanya itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus yang berkelok-kelok gitu ya. Itu bersama Tuhan Yesus, Anda tidak akan berhenti di tengah jalan. Anda tidak akan jalan monoton lurus. Bakal ke atas terus. Bahkan Anda tidak akan ke bawah. Sama Tuhan Yesus bakal dibawa naik terus jika Anda menyambut dia di dalam hatimu. Amin. Oke. Itu ya soal perkara kecil dan mengambil langkah. Ini jujur aku belum masuk ke tema khotbah kita hari ini. Widih, bawa tema dia Pak. Ya, biasa tema Pak Abed apa? Infrastruktur. Ya, apalagi terakhir. Cinta itu cemburu, betul ya? Ada ya dulu ya. Tema khotbah hari ini ntar lah ya kita revealnya. Tapi mari kita masuk ke yang betul-betul aku mau khotbahkan hari ini. Bukan khotbahkan, sharing hari ini gitu ya. Om Tante, teman-teman. Aku percaya kita semua punya Tuhan Yesus di dalam hati kita. Amin. Boleh lambaikan tanganmu yang punya Tuhan Yesus di dalam hatinya. Amin. Silakan turunkan kembali. Tapi enggak cukup Om Tante, teman-teman. Kita punya Tuhan Yesus doang di sini. Ya. Kita harus membangun hubungan. Dan hubungan itu tiada lain, tiada bukan adalah cinta. Selain hubungan cinta bersama Tuhan Yesus, itu enggak jelas, itu enggak benar. Tuhan Yesusnya ngayal atau bahkan Tuhan Yesusnya aku bilang Tuhan Yesus second. Soalnya banyak orang Kristen seperti itu.
Oh, Pak Pendeta cara dapat Tuhan Yesusnya begini. Mereka copy paste. Oke, aku ikutin cara-caranya. Banyak kan teori di sini. Cara dapetin Tuhan Yesus, 1, 2, 3, 4. Semuanya ikutin. Dan ya mereka dapat Tuhan Yesus. Tapi dapat Tuhan Yesusnya yang second. Karena mereka ikutin Pak Pendeta. Padahal Tuhan Yesus yang real, yang penuh dengan cinta, bukan kayak gitu. Tuhan Yesus yang penuh dengan cinta akan berbeda-beda cara dia mendapatkan setiap kita. Soalnya ini udah nyata banget. Cara dia mendapatkan Pak Abednego dengan cara dia mendapatkan hidup aku itu berbeda 180 derajat. Contoh, dia mendapatkan Pak Abednego dengan cara A. Mungkin dia dapetin aku dengan cara A juga, tapi bukan A doang, A1. Nah, A2, A3, A4. Dapetin sinyal pakai cara Z. VBC pakai cara C, gitu-gitu. Semuanya pasti beda. Aku jamin gak ada satupun yang sama. Jadi jangan ikut-ikutan. Oh dia cara dapetnya saya begini, ikutlah. Second dapatnya kurang. Carilah yang original. Caranya gimana? Ini dia, banyak yang suka cari caranya. Ini sebenarnya bukan cara ya, aku cuma sharing aja. Ini cara aku dapetin Tuhan Yesus. Yaitu membangun hubungan cinta bersama Tuhan Yesus. Karena betul-betul cinta itu satu-satunya hal yang betul-betul powerful banget. Ada gak sih yang lebih powerful dari cinta, om, tante, teman-teman? Ada gak? Gak ada kan? Semuanya setuju ya, cinta adalah suatu hal yang sangat-sangat powerful. Kalau gak setuju, gue jelasin sekarang. Oke. Ini bahasa kasarnya. Kalau Anda sedang cinta gitu ya, sedang dalam cinta, bahkan tai pun rasa coklat. Kalau Anda sedang dalam jatuh cinta, ya sama apapun, sama siapapun, apapun gitu ya. Bahkan banjir pun kita suka cita. Pokoknya segala musibah rasanya itu kayak gak masalah gitu. Justru ayo dong makin banyak musibah, justru gue makin seneng. Karena betul-betul kita dalam cinta. Contoh pacaran gitu ya. Pacaran di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Kalau Anda betul-betul cinta, Anda bodo amat sama orang sekitar. Ya, Anda bakal rangkul-rangkulan di sini berdua gitu ya. Walaupun dilihatin banyak orang, Anda harusnya gak malu sama sekali. Kalau betul-betul cinta. Karena cinta segila itu bos. Ya. Di rumah aku ada 5 orang. Ya, betul ya ada 5 orang ya. Papa jempol kan. Mama, ya ini udah suami istri nih. Sisalah 3 budak-budak ini. Ya. Yang sedang terjadi di kehidupan kami, wow. Lagi penuh dengan cinta-cinta yang betul-betul bikin aku wow. Cinta memang semenakjubkan ini, cinta memang sepowerful ini. Apalagi ini lagi terjadi sama cici aku, waduh. Om, tante, teman-teman udah sering dengar kan papa aku bilang. Bahkan mama aku juga pernah bilang. Om, tante, teman-teman kalau 1 hari aja nginep di rumah kami. Tanpa kami munafik gitu ya. Om, tante pasti terkaget-kaget, betul ya Be ya? Katanya kayak gitu kan. Pasti terkaget-kaget bahkan ya bisa keluar gereja gitu. Kalau misalkan nginep di rumah kami. Dan papa mama aku sering banget bilang. Si Joel ini gregetan banget mulu loh sama cicinya. Dia mau cicinya berubah mulu, betul gak sih? Sering kan dikotbahin si Joel ini. Gak pernah berhenti-hentinya berantem sama cicinya gitu. Om, tante, teman-teman, minggu-minggu ini aku belajar untuk betul-betul, oke, aku gak ada harapan lagi lah. Bukan berarti aku menyerah total. Oh udahlah, terserah lu lah Ci, lu mau binasa kayak binasa gitu. Bukan kayak gitu. Aku tapi udahlah. Aku gak harus berharap sih sebetulnya. Nanti Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan dirinya kepada cici aku gitu. Dan terjadi. Ya, minggu-minggu ini dia lagi butterfly era. Wis.
lagi ya berbunga-bunga gitu. Wah Tuhan Yesus. Orang kalau udah jatuh cinta itu, waduh, kelihatan deh pokoknya. Tapi kayak kelihatannya di keluarga doang deh ya. Kalau di luar yang tadi aku bilang kita topengan. Ya kalau di rumah itu realnya kita. Tuhan Yesus. Kalau kau pikir-pikir, gila, kok bisa cici gue seberubah ini? 180 derajat ini. Suatu fakta juga, kalau misalkan cici aku nggak dalam cinta minggu-minggu ini, JC Parcel nggak mungkin bisa berjalan lancar. Tapi karena cici aku lagi menikmati cinta, JC Parcel betul-betul tek 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 tek. Waduh, cici aku itu hebat banget, bener gak Be? Gokil. Dia disuruh suatu hal. Kalau dulu ya, gak mungkin dikerjain sama dia. Bisa seminggu depan ya baru dikerjain. Betul Pi? Konfirmasi bosku. Ya. Tapi dia lagi dalam cinta ini ya. Disuruh kerjain ini. Beres. Disuruh kerjain ini. Beres. Lainin customernya ini. Banyak bacot. Beres sama dia. Gokil nih orang. Kenapa gak dari dulu bos? Ternyata itu jawabannya. CINTA, cinta. Gila aku semakin tergila-gila lagi ya soal percintaan ini ya. Cinta tuh betul-betul se-powerful itu. Aku percaya om tante teman-teman semuanya setuju. Karena semuanya pasti pernah mengalami cinta, betul? Amin ya. Emang segila itu ya guys ya. Nah sekarang dia lagi di toko. Dan dia sudah dandan om tante. Wih ke toko dandan bos. Lu mau kemana nih, ngapain lo ke toko? Ada deh, wih gokil. Gue tahu lo, gue laporin emak lo ya. Akhirnya dia ngaku bos. Yoi mau ngedate, aman banget. Aduh kacau. Aku gak bisa berkata-kata lagi sih. Cici ini benar-benar dari aduh sorry ya agak kasar dikit. Dari Lucifer betul-betul berubah jadi malaikat. Paling malaikat di dunia. Gokil. Itu karena cinta loh. Gokil, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tapi enggak. Aku bukan terpukau dengan perubahannya. Karena ya kalau misalkan cici aku berubah tapi enggak ada untungnya buat aku, ngapain gitu kan. Tapi aku highlight cintanya itu loh. Gila bos. Orang kalau dalam cinta berubah total tuh cici aku itu. Cara chatnya berubah Tuhan Yesus. Dia gak pernah keluarin stiker-stiker ini. Dia keluarin di minggu ini. Oh my God. Bener gak Pe? Dia gak pernah chat kayak begini. Dia chat kayak begini di minggu ini. Jesus. Bukan aku doang om tante. Tanya nih Pak Abed. Tanya mami aku. Tanya koko aku. Pas kemarin dia khotbah, itu dia masih kurang tuh, masih belum dalam cinta. Ya, nah itu dia tuh, salah satu yang di highlight juga. Topeng ya, di luar mungkin kelihatannya wow magic. The best nih orang nih di luar gitu. Tapi di rumah Anda tidak tahu kan, aku di rumah ngapain aja. Ya aku sebau apa nggak tahu kan. Ya itu aku kasih contoh aja ya. Tapi cici aku di rumah berubah banget hari ini. Ya walaupun nanti dia amit-amit keluar dari cinta ya aku gak peduli juga sih. Yang penting Tuhan Yesus udah berikan aku pelajaran yang sangat berharga soal cinta gitu. Karena sekali lagi om tante teman-teman, apapun yang terjadi, mau terjadi sama orang lain atau bahkan terjadi di hidup kita atau musibah-musibah kayak gitu, itu bisa kita sambut. Ada amin? Ya jangan pernah sia-siakan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Karena semuanya Tuhan Yesus khususkan hanya untuk Anda. Makanya Tuhan Yesus bilang sendiri ke aku, bro, I love you the most. Joel, aku paling sayang sama kamu. Ya aku boleh sayang semuanya tapi lu bro, gue kan cinta. Ini bayangin aja nih ya, Tuhan Yesus. Kalau cinta banget sama aku tapi dia cinta banget juga sama Sinyo, gue gak mau sama Tuhan Yesus. Selingkuh dong Tuhan Yesus. Ya contohnya pacaran. Ya udah inilah ya, gak usah kasih contoh lagi ya. Maksudnya selingkuh gitu kan. Tuhan Yesus kalau lebih sayang dia daripada gue, gak mau. Amin. Emang ada yang mau diselingkuhin di sini?
Nggak ada kan? Makanya sambut buat diri sendiri. Tuhan Yesus betul-betul paling sayang sama Anda. Tepuk tangan sekali lagi buat Jesus. Oke, tadi aku bilang ya, bangun hubungan cinta bersama Tuhan Yesus. Dan tadi semuanya udah angkat tangan juga. Bahwa kita semua percaya ada Tuhan Yesus dalam hati kita, betul ya? Yes. Ini highlightnya nih. Yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup aku. Om Tante jangan tiru. Ingat, jangan mau Tuhan Yesus yang second. Pokoknya sambut dulu berhubungan cinta sama Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus yang kerjakan sendiri dalam hidup Anda. Gitu ya. Tapi kalau dia highlightnya di dalam hidup aku adalah. Dia membuat aku melihat semua masalah, semua musibah justru adalah anugerah. Itu betul-betul nyata banget dalam hidup aku. Salah satunya di keluarga. Yang tadi itu ya aku udah ceritain keluarga aku mulu ya. Keluarga aku ini kapal pecah bos. Di chat kapal pecah, di asli juga kapal pecah ya Pak Bet ya. Kadang aku bisa berantem loh sama papa aku, itu tuh gak masuk akal. Mama aku berantem sama cici aku. Aku berantem sama Jacob, semuanya berlima nih. Berantem-beranteman. Aku sama ini pokoknya kita berlima pernah berantem bareng-bareng gitulah. Ya. Wah keluarga pendeta macam apa ini? Gak kasih contoh yang baik buat jemaat-jemaatnya. Tapi jujur dari ke kapal pecahan itu justru di situ letak asiknya. Di situ aku bisa lihat Tuhan Yesus betul-betul nyata. Karena itu yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup aku. Kalau keluarga aku gak sekapal pecah ini, aku gak bisa ketemu Tuhan Yesus. Kalau keluarga aku gak seapa adanya ini, aku gak bisa ketemu Tuhan Yesus. Percayalah, keluarga kita masing-masing adalah yang terbaik bagi setiap kita. Ada amin? Bahkan orang dunia tuh mungkin lebih berwibawa ya dari orang Kristen. Aku makan cookies, terus aku lihat di bungkusannya ada tulisan, your family is the best team you could ever have. Gle, translate? Enggak usah ya. Artinya adalah keluarga Anda adalah tim yang terbaik yang Anda akan pernah punya. Itu bungkusan dari makanan loh. Itu kan orang dunia. Orang dunia aja tahu. Tapi kenapa kita gak tahu gitu. Kenapa kita gak memanfaatkan keluarga kita semantap-mantapnya supaya kita bisa makin cinta sama Tuhan Yesus. Ya, bahkan di sini aku sering dengar juga ya. Anak-anak zaman sekarang, teens, youth, mereka tuh udah kepikiran untuk kuliah. Kuliahnya kemana? Ke luar negeri. Biar apa? Biar kabur dari keluarganya. Biar mau sendirian aja gitu. Karena di rumahnya ya pastinya kita tahu kenapa dia bisa kayak gitu. Karena di rumah dia tidak menyambut keluarganya di rumah. Dan ini bukan satu dua orang dong, ini sangat banyak sekali. Yang aku dengar banyak yang mau keluar negeri untuk kuliah gitu ya. Tapi jujur udah ada satu bukti nyata kuliah keluar negeri itu gak ada yang harus dibanggakan. Ya, satu bukti nyata di gereja kita adalah Om Zakaria ya. Anaknya yang cewek kuliah jauh-jauh bos di Jerman. Bayar mahal, tinggal di situ lama. Balik-balik jadi apa? Jadi bos besi. Tapi justru di situ aku lihatnya itu lebih keren bro daripada lu kerja sama orang. Daripada lu jadi food inspector di suatu perusahaan dengan gaji seberapa gitu. Ini jadi bos besi. Omsetnya berapa ratus juta ya om ya? Miliar ya om ya gitu kan. Jadi Cikes mana sih? Ya Cikes apa gunanya Cikes? Keluar jauh-jauh, keluar negeri untuk kejar akademik gitu kan. Ini yang sekarang anak-anak teens ya banyak. Pikirannya tuh seperti itu. Oh gue keluar negeri nih. Paling banyak maunya ke Taiwan nih. Cina ya itu ya. Itu kemana lagi sih biasanya? Gak ada yang ke Jerman kan. Ya Taiwan sama China gitu. Mereka pikir yes gue bakal kejar akademik untuk sukses gitu ya.
Tapi enggak, nyatanya yang betul-betul terjadi di dalam dunia ini, konglomerat-konglomerat di atas sana gak banyak yang lulus kuliah. Mereka cuma dari SD, udah putus SD jadi konglomerat. Yang kerja sama mereka siapa? S3, S2, S1. Dan itu yang sebenarnya ini buat teens gitu ya. Oke, lanjut lagi. Itu sebenarnya gak terlalu penting, mohon maaf Tante tadi ya. Yes, tadi aku bilang keluarga aku kapal pecah tapi aku bisa lihat itu adalah bukti cinta Tuhan Yesus. Yang kedua adalah, aku siapin 3 poin ya. Yang kedua adalah DDC Teens. Yes, Om Tante. Menurut aku tahun lalu itu tuh DDC Teens udah mau dibubarkan. Ya, karena headnya aku lagi tertipu lah. Lagi betul-betul gak kepikiran lagi, ini teens mau dibawa kemana nih, kenapa monoton banget nih. Ya, PW, khotbah, diam-diam semua, pulang. Ya terus ini, itu, kayaknya gak ada kehidupan gitu di diri ini. Jadi Tuhan Yesus maunya apa? Apa kita gabung umum aja terus ya setiap minggu gitu ya. Di kepala aku tahun 2025 kemarin itu udah benar-benar, aduh kayaknya no hope lagi deh. Kayaknya betul-betul di diri ini bubarin aja deh. Kayaknya di bawah mereka akan bisa lebih menyala kayak gitu. Tapi yang tadi itu, dari segala hal yang aku lihat sebagai masalah, musibah, pada akhirnya selalu berakhir menjadi anugerah. Om Tante teman-teman, 2026 ini di DDC Teens masih berjalan. Kita selang-seling kan sekarang, DDC Teens, Teen Service, terus Teens X umum. Makanya Om sering lihat kita sekarang gitu ya. Di tahun 2026 ini, betul-betul kalau aku pikir-pikir, kalau Tuhan Yesus udah cinta banget gitu ya, dia bakal melakukan segalanya buat hidup Anda gitu. Dan ini betul-betul nyata di DDC Teens. Om Tante teman-teman, dari dulu aku sering meremehkan mereka. Dari dulu aku sering one man army, aku kerjain semuanya sendiri karena aku gak percaya sama mereka, sama teens. Sorry teens. Bahkan kakak-kakak pembinanya juga, ya rata-rata lebih banyak kakak pembinanya lah yang menaungi kita semua. Beda ya sama dulu pas JL Teens itu kan betul-betul full teens only. Yang mengaktifkan servisnya gitu ya. Tapi tahun 2020 ini Tuhan Yesus kasih aku suatu ide. Ide yang betul-betul menurut aku, alah kurang lah ini. Kayaknya gak banyak deh yang sambut kayak begini mah. Tapi nyatanya apa? Nyatanya sekarang Om Tante teman-teman, di atas yang khotbah bukan lagi aku, bukan lagi Cimaria, bukan lagi Om Paul, bukan lagi Om Salomo, udah banyak ya beberapa kita khotbah di atas. Jadi yang khotbah siapa dong? Oh gak ada khotbah lagi ya Joel ya, setiap hari kamu fellowship aja kayak gitu ya. Om Tante aku gak suka yang monoton kayak gitu. Tetap ada khotbah. Yang khotbah adalah anak-anak teensnya sendiri sekarang. Tuhan Yesus kasih aku ide apa? Ide untuk challenge mereka. Ayo, kamu khotbah ya di tanggal ini. Ya itu salah satu khotbah. Yang kedua, kamu bikin games ya di tanggal ini, kamu bikin icebreaker ya. Yang ketiga, kamu buat acara ya. Kamu bikin basket, badminton, ya dan banyak challenge lainnya lagi. Yang bikin aku udah mau nangis adalah tidak ada satupun yang bilang no. Tidak ada satupun yang bilang enggak. Padahal di pikiran aku, wah ini aku sebelum kasih challenge card ke satu orang ini ya, spesifik gitu ya, satu orang ini. Wah ini udah pasti nolak nih orang-orang kayak gini nih. Gak mungkin dia mau menerima challenge ini. Nyatanya apa? Yes. Oke siap. Yes ma'am. Ya, aku suruh Cimaria distribusi challenge cardnya. Ya mereka yes semua. Aduh Tuhan Yesus tolong. Kok bisa kayak gini gitu ya. Beberapa aku juga kasih sendiri challenge-nya. Yes. Gila.
Itu yang kedua. Yang betul-betul dari sebuah kapal pecah, Tuhan Yesus bisa ngomong ke kita semua. Jadi jangan pernah merasa, aduh gue banyak banget masalah nih, Tuhan Yesus gak sayang sama gue. Justru Anda lebih banyak masalah, Tuhan Yesus lebih sayang sama Anda dibanding orang lainnya. Dan itu adalah mental entrepreneur ya, mental pengusaha. Kalau karyawan kan enak, digaji, gajinya tetap, pulangnya jam segini, udah mereka merasa hidupnya udah aman. Tapi kalau pengusaha bro, ada suatu masalah karyawan kan lapornya ke bosnya dong. Kok ini gimana kok? Jujur aku kadang muak ya, karyawan aku dikit-dikit tanya kayak gitu kan. Kok ini gimana kok? Padahal belum coba. Itu dia. Kita sebagai karyawan pun jangan jadi mental karyawan. Kita jadi karyawan cari tahu dulu. Ini aku bisa sendiri nih harusnya. Gak harus aku tanya ke bosnya gitu. Itu gak lama kita nggak bakal di-upgrade kok. Udah pasti. Bos bakal bisa lihat, wow ini karyawan betul-betul dengan mental terbaik. Karyawan dengan mental bos. Upgrade aja jadi manajer. Upgrade aja jadi ini. Dan lama-lama ya kita jadi bos sendiri gitu ya. Itu yang Tuhan Yesus bilang ke aku. Dimana kita harus menikmati dia dalam segala masalah. Itu yang kedua. Yang terakhir Om Tante, ini baru banget terjadi juga dalam hidup aku ya. Bertubi-tubi deh kalau betul-betul Anda menikmati Tuhan Yesus ya, berhubungan cinta sama Tuhan Yesus. Setiap hari tuh ada aja loh kejadian, ada yang bisa diceritain. Ada yang Tuhan Yesus mau ngomongin buat masing-masing kita. Dan hal yang ketiga ini adalah hal yang mungkin konyol. Tapi Tuhan Yesus ngomong banyak sama aku lewat hal ini. Jadi yang ketiga ini adalah aku baru-baru ini, beberapa minggu lalu aku mengalami yang namanya mobil mogok. Ya, di Pamulang mobil mogok. Oke, aku ada siapin video juga. Kita play videonya dulu deh. Oke, kita nonton video dulu. Nanti aku ceritain gimana hasilnya gitu ya. Silakan di play. Check it out guys. Oh ya, coba kita nyalain. Oh, tak bisa nyala. Oke, beli bensin dulu. Diesel kan Pak Dex ini ya? Iya. Oke, berangkat. Rumah nyampe. Sip. Oke guys, bensin udah dapat. Kita minum dulu ya, biar nyala ini ya. Sip. Oke, kita habis beli bensin eceran ya. Semoga nyala. Ya kalau darurat ya kayak gini ya, kita ganti Dex dulu sebentar. Bingung gua. Oke, tutup. Moment of truth coy. Ya. Coba kita buka mobilnya sekarang. Please help me Jesus. Oke, coba ya. Lah, nambah dikit doang. 3, 2, 1. Lah. Kok masih nggak nyala? Coba. Pakai mobil Gold nggak bisa laginya ya? Ayo, semoga bisa yuk. Coba kita starter dulu. Ya. Oke, siap Om. Thank you Om. Akhirnya nyala. Ya. Waktu menunjukkan jam 9.51. My Jesus is the best. Ya, waktu menunjukkan jam 11. Dan ya, Tuhan Yesus terlalu baik. Sampai sekarang aku masih speechless ya.
perbuatannya tuh gokil. Makanya lu punya Tuhan Yesus, lu punya semuanya. Ada amin, lambaikan kedua tanganmu. Haleluya. Oke, kita mandi dulu ya guys ya. Semuanya boleh lambaikan tanganmu, tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus. Nah, mungkin buat kebanyakan orang Kristen, kita bakal lihat, wow, Tuhan Yesus nyata banget ya. Joel mobilnya mogok, tapi dikasih nyala di hari itu juga. Tapi menurut aku itu adalah mujizat celeng. Kalau menurut aku, Tuhan Yesus udah pasti akan menyalakan mobil ini. Tuhan Yesus pasti, biarkan aku pulang hari ini. Itu tanpa aku berharap ya, itu kayak udah pasti gitu. Soalnya dia cinta aku kan ya, gak mungkin sang cinta gak kasih yang terbaik buat kita gitu. Tapi di sini menurut aku mujizat yang betul-betul terjadi adalah di suatu kejadian seperti itu. Ini pertama kali ya Om Tante ya, mobil mogok. Dan jujur ada ketakutan yang begitu besar pas mobil mogok kayak begitu. Ini pertama kali banget nih. Tapi bisa-bisanya dia keluarin HP buat ngevlog. Menurut aku itu salah satu mujizatnya ya. Kok bisa si Joel ini lagi kena musibah, cuma dia masih ngelawak gitu mau minum bensin gitu kan. Dia masih bisa ngevlog dari awal sampai akhir, akhirnya nyala gitu. Tapi jujur itu tuh prosesnya panjang sekali, cuma tadi aku potong ya, tiba-tiba langsung akhirnya nyala. Sampai kita harus panggil orang bengkel mobil. Mereka betulan datang, ada spare part yang diganti, makanya pulang bisa malam sekali gitu ya, sampai jam 11. Pada akhirnya aku juga beli bensin 10 liter. Katanya aku bilang, bang aku udah isi 1 liter loh, kok gak nyala ya? Lu mimpi kali 1 liter nyala. Harusnya 10 liter, waduh bawanya pakai apa? Akhirnya kita cari galon, isi bensin eceran lagi ke mbak yang sama lagi. Kita balik, kita isi dan akhirnya nyala. Kita ganti spare part juga, filter solar, betul ya. Di situ salah satu mujizatnya ya. Dimana orang ini agak gila gitu. Dikasih musibah dia malah ngevlog, malah santai-santai ketawa-ketawa gitu. Padahal jujur itu di dalam hati aku udah mau nangis itu bener loh. Aduh, mana karyawan aku bukan Om Yono lagi waktu itu pas ke Pamulang. Karena aku juga Gen Z, anak 2007, waduh dia bisa apa nih dia nih, ngertinya motor kayak gitu kan, mobil aku tanya-tanya dia gak ngerti sama sekali sampai aku tanya ChatGPT. Yo Chat, gimana nih cara atasin first aid pertama kalau mobil mogok. Aku cobain semuanya, gak ada yang berhasil. Akhirnya ya tadi itu ya, ada malaikat datang. Itu adalah orang toko-toko sebelah kami, papi aku telepon gitu kan. Ya akhirnya mereka bantu jumper. Kan kelihatan ya tadi ya pakai kabel-kabel gitu masih gak nyala. Itu bener-bener di titik udah mau nangis. Tapi dia masih ngevlog kalau aku juga bingung sama diri aku sendiri. Dia masih dokumentasiin kayak gitu. Nah ya betul-betul yang tadi aku bilang ya. Segala sesuatu yang Tuhan Yesus kasih ke kita. Yang masalah musibah itu sekarang buat aku tuh pasti ada Tuhan Yesus mau ngomong sesuatu nih sama aku. Dan yang dari video tadi itu adalah bukti nyata bahwa Joel gak setia dalam perkara kecil. Padahal kan dia nyetir mulu tuh ke Pamulang. Bisa-bisanya lupa isi bensin. Sebenarnya gak lupa sih. Sebenarnya ada ceritanya pagi-pagi aku fotoin ke keluarga. Wih gokil sisa dikit. Terus mami udah suruh isi gitu ya. Tapi hari sebelumnya papi aku mau coba eksperimen kayaknya dia. Oh aman lah inilah, nanti kamu pulang dari Pamulang baru isi. Itu aku betul-betul termotivasi lewat itu gitu kan. Akhirnya betul, aku ke Pamulang jalan pakai mobil itu Innova. Di tengah jalan, lewat jalan tol itu udah kadang-kadang kayak gitu. Wah ini udah mau mati nih bentar lagi gitu ya. Tapi aku masih belum sadar banget pas jalan ke Pamulang. Nah pas pulangnya, ini salah satu mujizat yang betul-betul wow banget ya. Pas pulangnya aku kan parkir. Kita parkir mundur dulu ke toko mau masukin dus gitu kan. Terus udah
toko udah tutup semuanya, dus udah masuk ke mobil semua, waktunya kita pulang. Di situ aku betul-betul mau langsung isi bensin. Udah betul-betul, sebenarnya enggak sih, enggak betul-betul udah mau habis. Masih jauh dari E. Ini garis terakhir E, sebelum E, kita punya bensin masih di sini gitu. Jadi menurut aku masih aman banget lah. Ada pom bensin terdekat di dekat Pamulang gitu kan. Nah, udah tuh waktunya pulang. Yes, kita isi bensin dulu ya. Karena ini solar gitu kan. Pas pulang, buat om tante yang nggak tahu, Pamulang tuh arah keluarnya dari toko kami itu ada tanjakan yang curam sekali. Curam banget. Ini yang terjadi. Pas aku naik, mati. Mati di tanjakan tersebut. Hah? Bentar lagi loh udah mau pom bensin ini. Kenapa matinya sekarang gitu? Gitu kan. Itu paniknya minta ampun. Panik parah banget, mati. Coba nyalain. Gak nyala. Jadi aku stuck om tante di tanjakan tersebut. Yang membuat orang-orang banyak gak bisa masuk dong ke situ. Waduh diliatin banyak orang nih, bisa dikata-katain nih gue nih. Mau tahu apa yang terjadi? Nyala bentar, langsung ke R. Aku mundurin, mati langsung. Tapi di situ, wah Tuhan Yesus, thank you Jesus. Yang penting aku gak stuck lah di tanjakan tersebut. Kalau aku stuck di tanjakan tersebut, mobilnya gak nyala sama sekali. Bisa bener-bener crash out aku loh. Aduh anak mungil-mungil kayak gini dikasih kayak gitu kan. Tapi itu adalah salah satu kebaikan Tuhan Yesus ya dalam hidup aku. Dikasih mundur, tapi mundurnya nggak mundur banget juga. Sebenarnya kurang mundur. Di situ udah mati total, aku nyalain gak nyala sama sekali, sama sekali. Di video tadi kan juga kan aku udah berusaha banyak kali nyalain, gak nyala sama sekali. Dan disitulah akhirnya sampai akhir nyala juga. Dengan bantuan para malaikat gitu ya, sama ya kita keluar duit juga. Aku tuh udah betul-betul, gue bayar berapa udah om, nyalain om tolong om. Ini kan darurat banget gitu ya. Nah, tapi dari situlah, ini nih si Joel perkara kecil aja masih belum setia. Gimana dia mau dipercayain perkara yang lebih besar. Itu yang Tuhan Yesus ngomong dalam hidup aku. Mobil aja gak dirawat. Gimana Tuhan Yesus mau percayain hal yang lebih besar. Dan kita highlight lagi kembali. Dari musibah tersebut lagi dan lagi. Aku bisa melihat Tuhan Yesus. Itu adalah cara Tuhan Yesus mendapatkan aku. Om tante teman-teman. Caranya gimana yang tadi itu? Berhubungan cinta dulu sama Tuhan Yesus. Selain cinta gak bisa deh pokoknya. Cinta udah gila bos. Nanti Tuhan Yesus yang kerjakan sendiri. Dalam hidup setiap kita. Amin. Oke, musisi WL Singer boleh naik ke atas. Kita sudah lewat ya, waduh. Lewat dari jam biasanya. Oke. Om Tante, teman-teman. Lagu yang akan kita nyanyikan selanjutnya ini